Ferienjob job atau yang dikatakan magang itu ini resmi dari pemerintah Jerman. Nah, TPPO-nya di mana? Jadi semakin bingung saya nih. Tapi yang saya makin bingung lagi, kok 33 kampus terlibat? Kemudian ada rektor yang menjadi penanggung jawab. Jadi seakan-akan kan kampus ini menjadi makelar. Bahwa di Jerman ada magang. Mungkin anak-anak mahasiswa kita juga mungkin tertipu kalau saya melihat TV. Memang ada yang 9 kali kerjanya pindah-pindah, Bu Kiki. Dijanjikan sebulan 30 juta, nggak taunya cuma 1 juta. Untung bisa pulang ke Indonesia. Kementerian perlu menjelaskan, tapi jangan juga menggunakan istilah TPPO itu. Saya kira yang terlalu kejam. Yang pasti penipuan. Kalau saya lihat dari cerita ini sebenarnya penipuan. Karena anak-anak tuh mungkin senang pergi ke Jerman, kemudian mereka cerita di Jerman, ya mereka ambil meskipun dengan bayaran yang murah gitu. Baik, terima kasih Bu Ketua, Mas Menteri yang saya hormati, dan seluruh jajaran. Saya bersyukur alhamdulillah hari ini mendapat jawaban yang bisa saya berikan kepada teman-teman media dengan kasus yang terjadi dengan Ferienjob ini. Bu Kiki, saya ucapkan terima kasih. Ini informasi yang pertama kali saya ditanya oleh media, apa sikap Komisi 10 terhadap ini. Saya bilang tunggu dulu, kita belum tahu nih ada permasalahan apa. Tiba-tiba ada rektor yang ditangkap, tiba-tiba 1000 mahasiswa bicara tentang Ferienjob atau yang bilang magang. Kalau membaca ini, Ferienjob atau yang dikatakan magang itu ini resmi dari pemerintah Jerman. Nah, TPPO-nya di mana? Jadi semakin bingung saya nih. Tapi yang saya makin bingung lagi, kok 33 kampus terlibat? Kemudian ada rektor yang menjadi penanggung jawab. Jadi apa surat dikti ini pada tanggal Oktober itu sudah diberikan, tapi kok dilakukan juga nih seakan-akan kan kampus ini menjadi makelar. Bahwa di Jerman ada magang. Mungkin anak-anak mahasiswa kita juga mungkin tertipu kalau saya melihat TV. Memang ada yang 9 kali kerjanya pindah-pindah, Bu Kiki. Dijanjikan sebulan 30 juta, nggak taunya cuma 1 juta. Untung bisa pulang ke Indonesia. Nah, jadi artinya mudah-mudahan, karena setelah ini nih teman-teman media di luar juga sedang menunggu ini apa sih yang terjadi sebetulnya Ferienjob ini. Cuman juga jangan menutup kesempatan, Mas Menteri, Ferienjob ini juga dibutuhkan oleh anak-anak mahasiswa kita. Kalau kita a priori terhadap program ini, mungkin nanti pemerintah Jerman memban kita, mahasiswa kita nggak bisa masuk ke sana untuk ikut magang. Nah, jadi artinya ini kita juga mesti dalam tanda kutip, saya semakin jelas bahwa ini adalah kegiatan resmi dari sebuah negara yang bisa diikuti oleh siapapun saja, yang non akademis juga boleh. Tapi kok di sini banyak melalui kampus-kampus. Nah, ini mungkin ada sesuatu barangkali. Jadi sekali lagi saya berterima kasih dengan ini. Sebetulnya saya bikin catatan khusus nih, Bu. Tapi Bu Kiki sudah menjelaskan, saya nggak perlu lagi lah saya bacakan lagi. Cuman barangkali saya hanya ingin menyampaikan tentang kesimpulan saja. Kasus TPPO berkedok magang di Jerman ini merupakan masalah serius yang harus segera ditangani oleh Kemendikbudristek sendiri. Perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi para mahasiswa Indonesia dari bahaya TPPO itu. Mungkin itu saja, Ibu Ketua, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan yang saya hormati, anggota Komisi 10, teman-teman semua, Pak Menteri, Bu Sekjen, beserta para Dirjen, serta seluruh jajaran yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, memang Ferienjob ini jadi ramai akhir-akhir ini. Saya sempat ditanya juga beberapa media. Saya juga pernah jadi aktornya Ferienjob juga. pernah bekerja di masa Ferien ini. Ferien itu liburan sebenarnya. Job itu pekerjaan. Saya Pak Nino pasti tahu persis karena beliau di Jerman juga
Pak Dirjen juga pasti tahu karena saya lihat dari ijazahnya itu lulusan Jerman pasti. Jadi sebenarnya kementerian perlu menjelaskan saja gitu. Dalam arti bahwa kita semua tahu bahwa Varian itu adalah suatu program resmi di Jerman. Program resmi di Jerman yang sebenarnya menguntungkan untuk mahasiswa yang berdomisili yang studi di Jerman, dan bagus juga kalau itu untuk mahasiswa di luar Jerman. Saya tahu dulu tuh hanya mahasiswa Erasmus student itu dari lingkungan Eropa gitu. Tapi kalau mereka membuka untuk Indonesia, sebenarnya itu bagus juga. Tapi ini kan sebenarnya bukan, memang betul, dan terima kasih penjelasan dari Kemendikbud bahwa ini bukan MBKM, ini pasti tidak ada hubungan dengan magang yang kita maksudkan dengan ada ekivalensi dengan kredit poin nilai di SKS di kampus kita gitu. Karena kalau orang Jerman bilang ini Knochenarbeit, kerja otot, kerja tulang belulang punya nih. Jadi memang kita kerja benar gitu. Dan yang saya baca, karena kampus saya juga dalam tanda petik jadi ini juga dalam cerita korban di sini dari 33 kampus itu di Unpar. Mereka juga menawarkan ke Unpar, tawaran di Unpar, tapi Unpar memberikan jawaban yang bagus gitu. Dan ada 10 anak yang memang dikirim ke sana, tapi mereka di sana tidak menjadi korban. Mereka dapat tempat pekerjaan yang baik, memang gajinya di bawah standar. Saya ingat dulu tuh kami kan dapat waktu tahun 90 masih D-Mark, dapat sekitar 9-10 D-Mark. Sekarang mungkin 9-10 euro per jam. Dan itu untuk kita kan sebenarnya cukup besar gitu. Tapi kerja satu hari 8 jam kan kerja habis-habisan itu sebenarnya, itu benar-benar kerja berat untuk kelas mahasiswa Indonesia. Saya yakin tidak sanggup untuk itu gitu. Apalagi kerja yang kerja di airport seperti itu. Nah, oleh karena itu memang saya kira kementerian perlu menjelaskan, tapi jangan juga menggunakan istilah TPPO itu. Saya kira yang terlalu kejam, yang pasti penipuan. Kalau saya lihat dari cerita ini sebenarnya penipuan, karena anak-anak tuh mungkin senang pergi ke Jerman, kemudian mereka cerita di Jerman, ya mereka ambil meskipun dengan bayaran yang murah gitu. Tapi ada juga yang dari cerita-cerita ini ada juga yang merasa bahwa mereka bukan jadi korban sebenarnya, sehingga mesti diklarifikasi. Saya kira Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menjelaskan ini dan menjaga hubungan baik kita dengan Jerman yang mempunyai program-program pendidikan yang baik, yang pernah kami semua ini pernah merasakan itu, dan jangan sampai itu mengganggu program-program kerjasama antar perguruan tinggi dengan pemerintah Jerman. Saya kira ini poin pentingnya, sehingga kemudian jangan menjadi isu yang dibesar-besarkan. Karena isu yang dibesar-besarkan ini pasti merugikan kita gitu. Menurut saya ini akan merugikan kita dalam hal kerjasama pendidikan dan di Jerman. Kita juga punya atase pendidikan sebenarnya di sana kan, dan atase pendidikan bisa menjelaskan itu gitu, sehingga kemudian tidak menjadi keruh persoalan di Indonesia. Karena ada beberapa profesor, ada perguruan tinggi, ada orang-orang yang berpendidikan dijadikan TPPO ini. Saya kira hal yang tidak terlalu bagus juga gitu di dalam cerita-cerita ini gitu. Saya kira ini hal yang saya komentar saya tentang Varian Job, Ibu.